down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, sebelum kita belajar, silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua. Sekarang Ibu mengambil absen dulu. Mona, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Alwi, Hadir, Bu. Rita, Hadir, Bu. alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Ya, Ya, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, semuanya semangat ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tanda baca, Bu. Ya, bagus, tentang tanda baca. Apa aja yang termasuk tanda baca? Ada titik, Koma, Bu. Ya, Tanda tanya. Iya, Bu. Tanda seru. ya, tanda baca itu banyak, ada titik, koma, seru, tanya, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama adalah setelah membaca teks yang Ibu tayangkan nanti di PowerPoint, anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan tepat. Kemudian, setelah mengidentifikasi, nanti anak-anak Ibu mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks tersebut. Kemudian, anak-anak Ibu dapat merumuskan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan tepat. Anak-anak Ibu, sekarang kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Silakan anak Ibu dengarkan Ibu dan perhatikan, nanti kita lakukan secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Tepuk jari 1, ting, tepuk jari 2, ting, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Tepuk 1, 2, 3. Marilah bergembira, hore. Bisa anak Ibu? Bisa, Bu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, ting, tepuk jari 2, ting, ting, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3. Marilah bergembira, hore. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa tadi anak-anak? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak Ibu ada tahu tidak tentang paragraf? Tahu. Nah, kalau anak-anak Ibu tahu apa itu paragraf? Kumpulan dari beberapa kalimat, Bu. Ya, betul sekali. Bagus ya Rita. Kali paragraf itu terdiri dari beberapa Kalimat. Nah, Ibu ada teks di depan ini. Berarti teks ini berapa paragraf anak-anak Ibu? Dua. Iya, bagus sekali. Berarti anak-anak Ibu sudah tahu ya tentang paragraf. Gagasan pokok itu adalah Ide utama.
ide bergagasan pokok itu adalah ide pokok dari bacaan. Kemudian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ini ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Yang tersirat itu kita harus membaca keseluruhan dari teks, kemudian kita bisa menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Kemudian kalau dia tersurat itu, kita lihat dia apakah dia di awal paragraf, dengan paragraf atau akhir paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, kita melakukan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita baca teks itu dengan seksama. Kemudian setelah kita baca, baru kita cermati dari kalimat 1 sampai terakhir. Setelah kita cermati, lalu nanti pasti kita temukan mana dia gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada satu contoh teks. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacanya? Saya, Bu. Silahkan kepada Rita. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Bagus ya, tepuk tangan untuk Rita dulu. Nah, dari teks tadi yang telah dibacakan Rita, apakah ada dari anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan mana yang gagasan pokok? Silahkan anak-anak Ibu, tunjuk tangannya. Saya, Bu. Kepada Rizky. Yang apa itu, Bu? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Berarti dia berada pada kalimat Pertama. ya, bagus sekali. Gagasan pokok yang ada pada teks tersebut berada pada kalimat pertama. Nah, yang kedua, gagasan pendukungnya siapa yang bisa menyebutkan? Bu, Kepada Mona. kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Terdapat pada kalimat Yang kedua, bagus sekali. Itu terdapat gagasan pokoknya terdapat pada kalimat kedua. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua. Nah, apakah ada lagi gagasan pendukung pada teks tersebut, anak-anak Ibu? Ada, Bu. Silahkan kepada Rita. nah, kalimat ketiga yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, bagus sekali. Apakah ada lagi anak-anak Ibu gagasan pendukungnya? Ada, Bu. Silahkan kepada Rizky. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Ya, bagus sekali. Berarti dia berada pada kalimat keempat. Bagus. Sepertinya anak Ibu sudah paham ya tentang menentukan gagasan pokok sama gagasan pendukung. Sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang barisan depan ini kelompok 1, kemudian barisan yang kedua kelompok 2. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan anak-anak Ibu amati soal yang ada di LKPD. Semuanya harus aktif dalam diskusi. Selanjutnya nanti anak-anak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menyelesaikannya. Kelompok 1 ada kendala, nak? Enggak tahu. Bisa semuanya? Bisa. Kelompok 2? Satu. Yang ini? Sudah? Sudah, Bu. Karena waktunya sudah habis, apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ya, yang tampil pertama. Bu, Silakan kepada kelompok 1. dibaca di teksnya, Bu. Iya. Nanti kelompok 1 yang bacain teks pertama, baru dilanjutkan dengan presentasi kedua dari kelompok 2.
pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah, Bu? Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, dari presentasi kelompok 1 tadi, dari kelompok 2 ada yang beda jawabannya? Tidak, Bu. Berarti sama ya? Ya. Ya, berarti jawabannya sudah benar. Selanjutnya kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya dari teks yang kedua. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu pada teks yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju CD. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan gagasan utama. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Yang kedua, tentukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung terdapat pada kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Yaitu kalimat yang kedua, yaitu rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kalimat yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Kalimat yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kalimat yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kalimat yang keenam, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Dan kalimat yang ketujuh, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 1, apakah ada yang beda dari yang disampaikan kelompok 2 tadi? Sama, Bu. Sama? Ya. Ya, jawabannya memang benar. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan? Rizky bisa? Saya Nah, siapa? Nah, Rita, silakan Rita. kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama yaitu terdapat pada kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukung yaitu terdapat pada kalimat kedua dan seterusnya, Bu. Ya, bagus sekali. Yang disampaikan Rita itu memang betul. Gagasan pokok itu adalah terdapat pada kalimat pertama. Gagasan pokok itu adalah inti atau pokok pikiran dari suatu bacaan. Kemudian gagasan pendukung itu terdapat pada kalimat kedua sampai seterusnya, yaitu kalimat pendukung ini adalah uraian atau tambahan informasi untuk kalimat atau pokok pikiran dari gagasan utama. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Banyak maaf. Silahkan ketua kelas tutup kelasnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah.